Pondok pesantren tidak hanya menjadi tempat para santri menghafal Al-Quran, tetapi juga ruang belajar kehidupan. Di Pondok Pesantren Raudhatul Quran Kauman Semarang, para santri dibina tidak hanya dalam hafalan, tetapi juga berbagai keterampilan yang menjadi bekal di masa depan. Lalu, bagaimana pengalaman para santri menjalani kehidupan di pondok ini? Dan seperti apa pembinaan yang mereka terima selama mondok? Kami hadirkan kisahnya dalam Cahaya dari Pondok. Nama saya Ahmad Ausofil As'ad Ulil Albab. Saya asli Semarang, Genuk sini. Saya alhamdulillah di sini sudah hampir 3 tahun berjalan gitu Kak. Kalau awal mula saya mondok di sini tuh, saya kan sebelumnya sudah pernah mondok juga di Ponpes Sirajul Thalibin Brabo. Nah, setelah lulusan itu kan saya bingung ini mau kemana gitu, terus sama orang tua, ya udah mondok aja, mondok Quran. Di Kauman ada pondok Quran. Ya udah, terus saya survei ke sini, alhamdulillah cocok, terus saya mondok sini sampai sekarang gitu. Karena itu yang lebih masyhur ya Kak, yang lebih masyhur atau yang lebih dikenal orang-orang itu emang Raudhatul Quran. Kalau yang paling berpengaruh sebenarnya semuanya itu berpengaruh ya Kak. Cuma mungkin ini semua tergantung dari kedisiplinan yang kita terapkan. Karena soalnya gini, dari pagi kan kita sudah ada jadwal dari jamaah subuh, nanti terus ada ngaji subuh gitu. Setelah nanti jam 9 juga ada ngaji kitab lagi, nanti sore kita ngaji lagi. Jadi itu kita menerapkan agar santri-santri ini semuanya bisa disiplin di jam-jam tersebut untuk menekankan kedisiplinannya di situ. Kalau untuk halaqah terus ngaji kitab itu lebih ke melatih public speaking kita ya. Untuk belajar ngomong di depan orang banyak, kita belajar mengucapkan apa, menjelaskan apa gitu, sesuatu apa gitu, lebih ke public speaking untuk mengajak dan bersama-sama. Ya contoh kecil dari dakwah gitulah. Ya alhamdulillah setelah masuk di pondok ini, saya itu sempat ikut kegiatan ekstrakurikuler yang PKD itu, pendidikan kader dakwah. Nah, di situ diajarkan bagaimana sih cara kita ngomong di depan orang banyak, cara kita menyampaikan sesuatu, cara kita mengajak orang lain dalam kebaikan atau apa gitu. Ya untuk dampaknya saya rasa sekarang saya lebih berani kalau disuruh ngomong di depan umum atau gimana gitu. Kayak lebih punya mental gitu guys. Kalau tantangan mungkin yang paling utama itu mungkin dari diri kita sendiri sih. Biasanya itu kan kayak males-malesan gitu lah. Itu tantangan terbesarnya menurut saya seperti itu. Ya mungkin ada tantangan lain ya, entah itu atau omongan-omongan dari orang lain atau apa gitu. Untuk awalnya ini kan karena sudah zaman sekarang kan sudah memasuki zaman-zaman modernisasi, digitalisasi gitu ya Kak. Jadinya kita sebagai santri itu harus menyeimbangkan antara kita pendidikan agama di sini serta tren yang ada, bahasanya gitu. Jadinya ya kalau masih rame jualan di TikTok gitu ya, kita ikut jualan TikTok, ikut live streaming. Untuk tantangannya mungkin ya itu apa? Yang pertama mungkin masih kayak malu-malu gitu, bagaimana caranya, belum tahu caranya, itu mungkin tantangannya. Kalau yang lain-lain ya insya Allah aman. Ya untuk TikTok Shop itu kemarin dari pondok ada bahasanya itu kayak studi banding gitu. Dari pondok mengirimkan beberapa orang untuk latihan menjadi influencer di masjid afiliat di Bandung sana. Ya setelah itu yang pulang dari sana itu di sini kita untuk mengajarkan lagi yang di sini gitu. Ini yang motif al-jumatnya seperti ini. Nah, ini yang motif al-jumat ini di warna biru. Nah, ini di warna birunya seperti ini. Nah. Sementara itu kita menjualkan produk orang. Jadi kita sebagai
wrestler atau apa itu loh namanya. Saya itu cita-citanya ya mungkin saya ingin jadi konten kreator gitu aja ya, konten kreator dakwah. Mungkin karena di sini saya sudah mendapatkan bekal dari public speaking, terus itu tadi latihan affiliate, terus ya ada lagi kayak latihan konten kreator gitu ada sih. Mungkin nanti saya akan jadi konten kreator dakwah gitu ya. Di sini itu kemauan sendiri karena dari hati pengen ngapalin Quran. Terus di sini itu ada banyak pengalaman sih, termasuknya ada ekstra kori, terus ekstra membuat roti, ekstra make up juga. Terus di sini juga diajarin ngaji, bukan ngaji hafalin Quran saja, juga ada ngaji qiraah sab'ah. Disiplin itu karena membantu, itu ada semaan Quran, terus ada halakoh. Halakoh itu seperti ngaji berkelompok, di situ salah satu ada yang membimbing, itu namanya ustadzah. Terus itu kan membuat kita hafalannya kita menjadi kuat, hafalan kita menjadi tambah lancar. Di situ halakoh bisa membantu. Terus di sini itu ada tasmi membaca 1-5 juz, 1-10 juz dan seterusnya. Gitu. Kenapa itu yang paling berpengaruh? Pengaruh banget, soalnya membantu hafalan kita. Gimana bisa kita menggelondong, tahu menggelondong ya, 30 juz gitu kan. Ada tasmik 1-5, 1-10, 1-5, 1-15 itu bisa membantu banget sih. Terus kalau ada semaan, mungkin disuruh semaan di luar, lah itu juga membantu sih. Tantangannya ya, tantangannya kalau nggak ada yang menonton gitu, kalau nggak ada yang beli, merasa nggak ada yang lihat, malas gitu, kadang ngerasa gitu. Ya terus mencoba, namanya mulai dari nol, harus berusaha terus kan, nggak boleh menyerah. Nah, Sobat TV-ku, ternyata di pondok pesantren ini juga memiliki klinik kecantikan loh, yang mayoritas karyawannya berasal dari santriwati itu sendiri. Saya penasaran sih, jadi yuk kita cek dulu isinya. Aku hari ini pingin nih minta rekomendasi dari kakak, mungkin treatment apa sih yang harus aku pakai di sini, atau mungkin produk-produk apa sih yang harus aku gunain gitu. Nanti kakak bisa langsung masuk aja, nanti kita konsultasi di dalam ya. Oke, makasih kak. Halo kak. Silakan bisa duduk di sini. Makasih. Oke kak, jadi tadi kan aku sempat bingung nih, kok kalian tuh kak treatmentnya baik banget dan sangat menyesuaikan dengan klinik kecantikan pada umumnya gitu. Di klinik ini, berbagai perawatan kecantikan ditawarkan dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk facial basic, pengunjung hanya perlu membayar sekitar Rp120.000. Selain facial, tersedia pula beragam treatment lain seperti laser, manicure, pedicure, hingga slimming care. Tak hanya perawatan, klinik ini juga menyediakan produk Kiwi Skincare, mulai dari facial wash, toner, sunscreen, hingga moisturizer. Harganya pun bervariasi dari sekitar Rp80.000 hingga Rp150.000 untuk produk best seller mereka.
Nah, ini kebetulan ada pasien juga dari anak pondok dan kita kasih harga khusus 70.000 yang semula dari 120.000 gitu. Oh gitu, wah murah sekali ya kak ya. Wow, tuh sekelas santri juga ya. Dan- 70.000 tuh diskon atau gimana kak? Itu udah dapat diskon yang semula kan jadi 120, diskon jadi 70.000 untuk anak pesantren. Dan itu mendapatkan treatment facial basic. Itu juga udah lengkap tahap-tahapannya juga. Kalau untuk treatment yang khusus itu juga ada dari dokternya. Kebetulan kalau aku sama temanku ini khusus yang basic-basic aja. Oh gitu, ya ya. Biasanya kalau kalian belajar untuk basic itu berapa lama? Sekitar 2 minggu kemarin. Oh 2 minggu, oh ya. Dan dengar-dengar juga kalau misalkan untuk jadi karyawan di sini tuh juga harus khatam juz berapa gitu ya, benar ya? Ya, udah hatam 30 juz. Oh, harus khatam 30 juz. Wow, berarti emang harus kerja keras ya untuk khataman ya gitu. Wow, keren. Oh, dan aku juga lihat di sini juga proper banget loh ya dari segi ruangannya, terus juga tirai dan lain-lainnya ini juga udah lengkap banget loh. Ini ada rencana mau buka klinik lagi nggak kak mungkin selain di sini? Sementara ini, kalau cabangnya banyak kak. Oh. Cabangnya kita ada di Kuningan, Purwokerto, Balikpapan, Tasikmalaya ada. Dan ini dokternya juga membuka cabang lagi di Semarang yang kebetulan kerjasama sama pondok pesantren. Oh, oke. Nah gitu pemirsa TV-ku, kalau misalkan kalian nih bingung nyari rekomendasi treatment atau mungkin klinik kecantikan, cukup di sini aja. Namanya apa mbak mungkin? Kiwi Skincare Gitu. Ada Instagramnya nggak? ada. Oke. Instagramnya buka aja Kiwi Skincare Semarang. Sama TikToknya juga ada sama namanya. Kiwi Skincare Semarang. Oh. Terima kasih ya kak. Sama-sama. Jangan lupa mampir lagi ke sini. Yang pertama ini adalah mencari ilmu, mengamalkan dan berakhlak. Ya, kita menghafalkan Al-Quran bukan hanya menghafal, tapi juga mengamalkan isi-isinya dan juga yang berakhlak. Ya, bukan hanya menghafal Al-Quran, tapi ada belajarnya kitab dengan fikih syariatnya, dengan fikih. Jadi banyak sekarang hanya hafal tapi nggak tahu isinya Al-Quran dan juga nggak berakhlak. Kita diutamakan juga berakhlak. Nah, berakhlak contohnya ya kita waktu sholat ya pakai baju yang rapi, ketika baca Quran ya juga pakaian yang rapi, berakhlak. Kita masuk kamar mandi pun ya juga pakai kaki kiri, pokoknya semua ngikuti sunnah-sunnah Rasul dan yang berakhlak. Ketika ketemu orang tua, ketemu guru, kita harus berhadap asar. Jadi yang paling penting itu adalah sholat 5 waktu. Kalau kita sholat 5 waktu sesuai awal waktu, misal kita dari subuh, kita kalau sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh otomatis kita ada aktivitas mengaji. Jadi kalau berjamaah sesuai sholat subuh, habis sholat subuh kita mengaji, habis sholat duhur berjamaah kita mengaji, habis sholat asar mengaji, habis maghrib mengaji, habis isya juga mengaji. Tapi kalau kita subuh sudah nggak jamaah, otomatis sudah kehilangan. Waktu subuh itulah yang kita bisa makin disiplin. Yang diutamakan waktu subuh, dan waktu subuh itulah kita mengarahkan untuk menambah hafalan Al-Quran atau ziyadah. Disitulah waktu yang paling mustajab, juga pikiran kita free ya ketika pagi setelah subuh. Tapi kita juga dianjurkan harus sebelum subuh sudah bangun. Seperti jam 2, setengah 3 ada lantunan Nailul Muna. Jadi mulai sebelum subuh sampai subuh kita berkegiatan
mengaji sampai terakhir nanti jam 10 ini. Tapi diselingi belajar kitab. Setelah zuhur berjamaah istirahat, asar mengaji lagi. Setelah maghrib mengaji, isya juga mengaji kitab sampai terakhir jam 9. Selain itu untuk waktu daras pribadi-pribadi. Kalau sejauh ini Mas, aturan yang paling sering dilanggar mungkin kebanyakan anak-anak santri ini apa Mas? Contohnya? Ya, yang paling dilanggar itu ya pasti jamaah. Makanya jamaah diutamakan. Kalau dia nggak jamaah otomatis ya nggak ikut ngaji. Kedua, HP. Jadi, kita HP ada aturan. Hanya 1 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali. Tinggal tergantung anak-anaknya. Kalau binandur, bilgoeban berbeda-beda. Jadi kita nggak boleh memakai HP. Dan setiap asrama ada HP, tapi ada waktu tertentu yang dibolehkan untuk menggunakan. Tidak semata-mata sewaktu-waktu main HP. Dan ada khusus misal untuk pengurus yang multimedia yang dibolehkan mengupload kegiatan di asrama-asrama. Sanksinya berbeda-beda. Ada yang dengan jadi 1 tahun ini, setiap 1 tahun pergantian pengurus. Jadi semua santri mendapatkan kuota 1000 poin. Jadi misal nggak jamaah dapat 10 poin, atau misal nggak ikut ngaji kitab dapat 5 poin. Ya, ada juga tambahan sanksi 2.000 atau 5.000 rupiah. Tapi uangnya nanti tetap masuk ke kas pondok. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari selain belajar, kita mengawasi ketika berjamaah dalam sholat, kemudian dalam khidmah. Kenapa kita harus santri khidmah? Khidmah kan ada banyak. Ya, misal setiap pagi ada yang menyapu, ada yang membangunin. Kalau orang mau khidmah, jadi enggak itu anaknya kiai atau anaknya pejabat, akhirnya semua merasa sama. Kalau udah mau khidmah otomatis akhirnya dia rasa punya ta'alluq atau mahabbah sama gurunya. Kalau sudah mahabbah, senang sama gurunya, sama pesantrennya, nanti akhirnya dia semua berjalan dengan berakhlak. Terus kebiasaan tiap hari berjamaah mengaji, nanti insya Allah ke bawah ketika pulang ke rumah. Dan yang saya pesankan, selalu kebiasaan yang di pondok dibiasakan di rumah. Biasanya jamaah ya di rumah jamaah, biasanya mengajar mengaji ya di rumah mengajar mengaji, bermasyarakat dengan masyarakat. Kalau sudah pulang pokoknya kita berwasiat berpesan, kita berpesan sama santri, kebiasaan di pondok lah, kebiasaan kita jamaah mengajar mengaji dibiasakan di masyarakat. Kita nggak sedih kalau ada santri sulit menghafal, atau ada santri yang nggak bisa ikut wisuda, ikut tes, atau ada santri, kita agak senang juga ada santri yang bisa wisuda, Qur'annya lanyah. Tapi kita sedih kalau santri hanya di sini, setelah pulang kita Qur'annya nggak diamalkan, kan sama sekali hanya di pondok, setelah pulang nggak. Tapi kita sedih kalau tadi dia nggak mau mengamalkan. Pokoknya kita menghafal Quran ya, kita sudah niat badan kita diwakafkan untuk Quran, sampai akhir hayat kita harus memegang Al-Quran. Dan itu kewajiban bagi orang yang menghafal Al-Quran. Jadi Quran beda, kita menghafalkan misal kitab alfiyah istilahnya, kita lupa nggak dosa, tapi kalau Quran dosa, kita harus megang sampai akhir hayat. Pemirsa TV-ku, dari Pondok Pesantren Raudatul Quran Kauman Semarang, kita belajar bahwa sebuah pesantren bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi juga ruang lahirnya nilai, keteladanan, dan perjuangan.
Berawal dari perjalanan hidup sang pendiri yang penuh dedikasi dalam mengajarkan Al-Quran. Hingga kini, warisan itu terus hidup melalui para santri yang belajar menghafal, menempa karakter, dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Semoga cahaya Al-Quran yang tumbuh dari pondok ini terus menyinari kehidupan umat. Saya Fadila Intan dan kru bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.